Hai guys, thank you udah klik video ini. Gimana nih setapan barunya? Jadi aku coba aja sih biar lebih nyaman aja, biar tangan ini ada yang topang gitu ya. Ya semoga kalian nggak mengganggu kalian juga. Nah jadi aku mau ajak kalian bahas kasus yang baru-baru aja terjadi ya di Jalan Angke Barat, wilayah Tambora, Jakarta Barat. Yang mana semuanya berawal dari hilangnya seorang ibu dan anak perempuannya. Yang akhirnya beberapa hari kemudian ditemukan di dalam toren rumahnya sendiri. Yang mana semuanya dilakukan orang ini yang sebagai pelakunya. Yang padahal ya hidup dia ini itu udah selalu dibantu dengan korbannya. Nah tapi demi uang dan karena hutang piutang nih ya, orang ini sampai tega dan nekat melakukan ini semua yang emang horor banget nih. Makanya nih ya kasus ini harus banget kita bahas di sini supaya kedepannya ya ini nanti bisa jadi pembelajaran untuk kita semua, terutama untuk kalian-kalian yang terlibat masalah hutang piutang yang menurut aku rentan banget berakhir jadi kasus kayak gini. Oke lah, kayak gimana kisah dan kasusnya langsung aja kita bahas sedetail mungkin yang aku bisa. Tapi kayak biasa sebelum kita lanjut ya, kita ritual dulu. Jadi siapkan minuman dan cemilan kalian. Siapkan juga posisi ternyaman menurut kalian kayak gimana ya. Jadi kalau udah nyaman, udah santuy. Nah jadi soal kasus ini, yuk kita bahas. Jadi sebelum kita lanjut ada pesan-pesan dulu nih ya. Nah jadi kalian tahu nggak sih zaman sekarang tuh nih ya penting banget punya platform keuangan yang bisa dipercaya. Karena aku baru sadar nih bukan cuman soal cari cuan, tapi soal siapa yang bisa kita percaya untuk bantuin ngatur keuangan buat masa depan kita. Nah jadi aku pakai Okta, aplikasi trading global yang udah dipercaya lebih dari 180 negara. Karena Okta ini transparan dan udah diakuin dunia. Karena Okta udah berdiri sejak tahun 2011, punya lebih dari 40 juta akun trader aktif dan juga beroperasi di lebih dari 180 negara. Dengan lebih dari 60 penghargaan industri. Bukan cuman itu, Okta juga beda nih ya. Karena di Okta tanpa adanya biaya tersembunyi. Penarikannya cepat, tanpa manipulasi grafik, tanpa swipe, dan ketentuannya transparan. Karena aku pribadi udah ngerasain bedanya. Biarpun awalnya sempat ragu dan takut ini itu. Tapi Okta kasih semua infonya di depan. Tanpa kejutan, pastinya tanpa drama. Dan aplikasi Okta Trading juga mudah digunakan dan tersedia di Google Play Store. Dan juga di versi web. Jadi buat kalian yang baru mulai juga aman banget nih. Karena ada materi edukasi gratis, webinar, kursus tentang aspek dasar perdagangan, ada webinar reguler juga, dan sesi perdagangan langsung untuk pemula dan profesional. Bahkan Okta punya saran trading yang bisa kalian custom sendiri lewat fitur yang namanya Space. Nah jadi Space ini adalah fitur yang menyesuaikan konten dengan kebutuhan kalian. Nah jadi buat feed kalian sendiri dan ikutin aset dan jenis analisis favorit kalian. Nah jadi khusus buat kalian yang lagi nyari platform trading yang jujur, transparan, dan bisa diandalkan, aku rekomen banget sih cobain Okta. Coba sekarang dan rasain sendiri bedanya dan mulai dapatin pendapatan tambahan tanpa biaya tersembunyi. Nah jadi download Okta sekarang, linknya ada di deskripsi di bawah. Jadi itu aja pesan-pesannya. Sekarang langsung aja nih kita balik ke kasusnya. Kyong Siolan yang biasa dipanggil Enci yang sebagai keturunan Tionghoa. Yang mana awalnya ya Enci ini tinggal dengan suami dan kedua anaknya yang juga udah dewasa. Yang mana anak pertamanya itu bernama Eka Serlawati yang udah berusia 35 tahun. Sedangkan anak keduanya itu bernama Roni yang udah berusia 32 tahun. Yang tinggal di rumah Enci yang ada di Jalan Angke Barat, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat dengan situasi padat pemukiman. Soal Enci, kesehariannya ya dia ini disibukkan menjual es batu dan juga ngurus kontrakannya yang ada di lantai 2 dan lantai 3 rumahnya. Nah jadi rumahnya itu ada 3 lantai, sedangkan lantai 2 dan lantai 3 itu dia jadikan sebagai kontrakan. Sedangkan Eka, anak pertamanya, juga disibukkan kerja di luar, yang kerja di bidang pengurusan pajak di salah satu kantor akuntan swasta. Karena saat itu ya Eka ini emang lulusan sarjana S1 program accounting. Tapi karena terlalu sibuk kerja sampai di usianya yang udah 35 tahun yang masih belum memikirkan nikah ya, jadinya Enci pun mulai resah kalau Eka ini jadi perawan tua. Apalagi yang menjadi permasalahannya nih ya, saat itu Roni yang sebagai adiknya sebenarnya sempat minta izin ke orang tuanya untuk menikah. Nah tapi karena budaya yang mereka anut yang gak memperbolehkan adik yang melangkahi kakaknya, jadinya Roni pun terpaksa ngalah ya untuk menunggu kakaknya nikah duluan. Tapi karena Eka yang masih terus disibukkan dengan karirnya, jadinya permasalahan ini pun ya sampai jadi masalah internal keluarga mereka. Sampai karena ini ya akhirnya Roni pun mutusin tinggal di luar dengan ngekos di tempat lain yang gak begitu jauh dari rumah Enci karena masih berada di kawasan Jalan Angke Barat. Di samping itu Enci yang tinggal di rumahnya juga berbaur dengan warga sekitar. Bahkan Enci juga dikenal sangat dermawan yang sering ngebantu warga lain di sana. Karena di tahun 2021 ya, saat Indonesia terutama wilayah Jakarta yang ngalamin kelumpuhan ekonomi akibat pandemi yang ngebuat banyaknya warga di sana yang kesulitan mencari uang, Enci ini justru sering ngebantu warga di sana dengan ngasih pinjaman uang dan juga bantu dengan cara lain. Salah satu orang yang sering dia pinjamkan uang itu orang ini nih yang bernama Febri Arifin yang sebagai perantau asal Banyumas, Jawa Tengah. Yang mana di Jakarta dia ini tinggal dengan ngekos yang gak jauh dari rumah Enci dengan keadaannya yang saat itu gak punya pekerjaan selama
selama dia ini tinggal di Jakarta. Tapi dibalik itu, Febri ini orang yang dikenal cukup bersosial dan pandai berbicara. Nah terus karena kosannya yang gak gitu jauh dari rumah Enci, ditambah Enci juga orang yang ramah dengan semua warga di sana ya. Jadinya Febri pun mulai kenal dengan Enci yang ujung-ujungnya ya buat minjem uang. Enci yang emang sering gak tega ngelihat orang susah ya, jadinya langsung ngasih pinjaman ke Febri. Nah karena dikasih sekali, Febri pun mulai rutin minjem uang, bahkan kebiasaan minjem uang ke Enci sejak tahun 2021. Tapi semua hutang-hutangnya itu gak pernah dia bayar dengan berbagai macam alasan, yang ujung-ujungnya cuman ngasih janji palsu kalau hutangnya akan dia cicil atau akan dia bayar kalau dia udah nemu kerjaan. Enci pun awalnya memaklumi kondisi Febri ini. Nah sedangkan Febri ya itu terus menggantungkan hidupnya dari uang pinjaman Enci sampai beberapa tahun ke depan. Terus di tahun 2024 suami Enci ini meninggal dunia karena penyakit yang dia derita. Nah mana sejak itu ya Enci tinggal di rumahnya itu cuman berdua dengan Eka yang saat itu selalu disibukkan kerja. Sedangkan Febri saat itu mulai sering main ke rumah Enci. Ya karena dia emang udah kenal baik dengan Enci. Yang mana setiap dia main ke rumah Enci ya, dia pun sering menceritakan kejadian atau hal-hal magis soal perdukunan yang selalu ngebuat Enci kaget dan juga antusias tuh denger kisah-kisah magisnya. Biarpun ujung-ujungnya ya Febri ini ngutang lagi untuk dia survive di Jakarta. Tapi dibalik itu setahun kemudian ya, tepatnya di bulan Februari tahun 2025, karena Enci yang mulai ngalamin penurunan keuangan, jadinya ya Enci pun mulai ngitung total hutang Febri ini sejak tahun 2021 yang ternyata nih ya total hutangnya itu udah mencapai 90 juta. Karena ini dengan tegas setiap Febri datang ke rumahnya ya, Enci pun mulai nagih bahkan minta Febri ini melunasi semua hutangnya. Nah tapi Febri ya kayak biasa cuman ngasih janji palsu aja. Tapi kali ini Enci ini baru bener-bener tegas sampai minta Febri ini harus melunasi semua hutangnya sebelum masuk bulan Ramadan di tahun 2025. Yang artinya ya saat itu Febri ini cuman punya waktu kurang lebih sekitar 2 minggu tuh untuk melunasi semua hutangnya. Karena ini barulah dia pun mulai kalang kabut kebingungan sampai mikir keras nyari jalan keluar masalahnya. Nah karena nggak nemu cara lain ya, akhirnya disinilah semuanya bermula. Jadi di bulan Februari tahun 2025, beberapa hari sebelum masuk di bulan Ramadan ya, Febri pun makin gelisah karena tempo waktunya yang makin dekat. Sedangkan dia pun masih belum punya jalan keluar apalagi uang untuk melunasi semua hutang-hutangnya ke Enci. Karena ini kepikiranlah sebuah ide yang benar-benar nekat. Karena saat itu ya Febri ini tahu betul kalau Enci suka banget denger kisah-kisah magis yang selalu dia ceritakan. Itu kayak betapa saktinya dukun-dukun yang pernah dia ceritakan. Apalagi dia juga tahu nih soal keresahan Enci saat itu. Yang mana keresahannya ya itu karena keuangan Enci yang mulai menurun dan juga Enci yang resah anak pertamanya si Eka yang masih juga belum nikah karena belum nemu jodoh. Karena ini Febri pun langsung nemuin Enci yang sedang sendiri di rumahnya, yang langsung nawarin sebuah solusi yang katanya ya kalau dia punya kenalan 2 dukun sakti yang bernama Kris Martoyo dan Kakang di kampungnya yang bisa menggandakan uang bahkan bisa membantu mendatangkan jodoh untuk Eka secara magis. Awalnya Enci pun sempat ragu karena emang terkesan jauh dari akal sehat. Nah tapi karena Febri yang emang pintar ngomong ya, jadinya setelah beberapa kali berusaha meyakinkan, akhirnya ya Enci pun percaya dan setuju untuk menggunakan jasa dukunnya. Setelah itu Febri pun langsung ngasih kedua nomor HP dukunnya untuk dihubungi nanti malam. Yang padahal ya kedua tokoh dukun tadi sebenarnya nggak ada karena itu cuman akal-akalan Febri ini. Dan nomor HP-nya juga ya itu emang nomor yang dia beli khusus untuk mengelabui Enci. Terus malamnya pas Febri yang udah di kosannya ya, Enci pun mulai menghubungi salah satu nomor dukunnya dengan ditelepon untuk menanyakan soal kebenaran kesaktian dukun tadi. Di telepon Febri pun pura-pura menjadi dukunnya dengan berusaha merubah aksen suaranya supaya meyakinkan dan langsung menjelaskan dengan lihai ya soal kesaktiannya yang bisa memenuhi keinginan Enci ini, yaitu menggandakan uang dan mendapatkan jodoh untuk anaknya. Tapi dengan syarat harus melaksanakan sebuah ritual menggunakan sesajen, kain putih dan juga minta Enci menyiapkan uang tunai sebesar 50 juta yang akan digandakan. Setelah itu Enci pun langsung berusaha nyari peralatan untuk sesajennya dan juga menyiapkan uang tunainya. Terus di rumah Enci juga menjelaskan soal rencananya ini ke Eka. Nah entah gimana caranya ya Eka yang juga terjebak akhirnya percaya dan langsung setuju. Terus karena saat itu dukunnya yang ngaku jauh dari Jakarta ya, jadi dukunnya minta ritualnya dilakukan di rumah Enci aja yang akan dipandu Febri. Dan dukunnya juga minta untuk ritualnya langsung dilakukan besoknya, tepatnya di tanggal 1 Maret tahun 2025. Besoknya di tanggal 1 Maret di hari Selasa jam 12 siang ya, Febri pun langsung datang ke rumah Enci yang emang udah ditunggu sama Enci dan juga Eka yang siap melakukan ritualnya. Di situ Febri pun langsung siap memandu ritualnya dengan nyuruh Enci dan Eka melakukan ritualnya di ruangan yang berbeda, yang mana Enci menyiapkan ritual
ritualnya itu di kamar, sedangkan Eka itu di kamar mandi. Setelah Eka bersiap yang udah di kamar mandi, sedangkan Enci di kamar ya, Febri pun sempat jelasin kalau ritualnya harus dilakukan secara bergilir, yang dimulai dari Enci dulu yang akan melakukan ritualnya di kamar, sedangkan Eka itu dia suruh nunggu di dalam kamar mandi dan dilarang keluar. Setelah itu Febri pun langsung ke kamar, yang mana di sana Enci yang udah siap melakukan ritual, bahkan dengan uang tunai sebesar 50 juta. Awalnya Febri pun sempat memandu ritualnya dengan beberapa gerakan yang cuman untuk mengelabui Enci. Nah setelah Enci lengah, disitulah Febri pun langsung hentam kepala Enci menggunakan batang besi yang dia temuin di situ. Seketika Enci pun langsung terjatuh nggak berdaya. Nah sebelum Enci teriak ya, Febri pun langsung mencari sekuat tenaganya sampai akhirnya disitulah Enci pun mengembuskan nafas terakhirnya. Sedangkan Eka yang masih nunggu giliran di kamar mandi ya, itu masih nggak tahu soal apa yang udah terjadi. Sedangkan Febri yang udah beres dengan Enci ya, itu langsung mengamankan uang tunai sebesar 50 juta milik Enci. Setelah itu dia pun sempat keluar sebentar untuk menenangkan diri sambil nyebat. Setelah itu barulah dia pun mulai beranjak ke kamar mandi sambil ngebawa batang besi dan langsung ngetuk pintu kamar mandinya untuk nyuruh Eka ngebuka pintunya. Begitu pintu dibuka, tanpa basa-basi ya, Febri pun langsung mengeksekusi Eka menggunakan batang besinya. Nah setelah memastikan Eka yang juga udah gak bernafas ya, Febri pun langsung membersihkan genangan merah di kamar mandi dan juga di kamar tidur. Setelah memastikan benar-benar bersih, barulah Febri pun mikirin gimana dan kemana ngebuang tubuhnya dengan aman. Apalagi ingat rumah Enci ini yang ada di kawasan padat pemukiman, yang pastinya sulit ngebawa tubuh mereka keluar dengan aman. Karena ini Febri pun sempat mikir keras, kebingungan sampai mondar-mandir di dalam rumah Enci. Sampai akhirnya disinilah dia pun ngeliat kalau di dalam rumahnya ya ada toren air dengan posisi tertanam di bawah lantai sedalam 3 meter. Yang mana itu toren penampungan air untuk rumah Enci dan juga untuk kontrakan yang ada di lantai 2 dan lantai 3 rumahnya. Karena ini dengan terburu-buru ya, Febri pun langsung ngebuka tutup torennya dan langsung memasukkan tubuh Eka dan Enci ke dalam toren itu. Nah setelah itu ya torennya pun itu dia tutup lagi. Terus untuk menghilangkan jejaknya ya, dia pun langsung mematikan listrik rumah Enci dan langsung ngambil HP Enci untuk ngabarin Roni melalui chat WA menggunakan WA-nya Enci yang sebut kalau listrik di rumahnya mati dan sekarang rumahnya sedang datang tukang listrik. Setelah baca pesan dari ibunya, Roni pun langsung mendatangi rumah ibunya yang mana di situ Febri masih ada yang ngaku sebagai tukang listrik yang dipesan Enci. Nah karena Roni yang emang gak kenal dengan Febri ditambah situasi dalam rumahnya yang udah gelap ya, awalnya Roni pun percaya. Nah terus karena ibunya gak ada di rumah ya, Roni pun sempat nanya tuh kemana ibunya. Sedangkan Febri cuman jawab yang katanya ya kalau ibunya barusan izin keluar sebentar. Nah jadinya ya Roni pun sempat nunggu ibunya di situ. Sedangkan Febri itu langsung balik ke kosannya yang udah ngebawa uang 50 juta dan juga kedua HP milik Enci dan juga Eka. Sampai di kosannya, Febri pun langsung menghubungi Roni menggunakan HP-nya Enci yang ngabarin kalau ibu dan kakaknya sedang ada di rumah kerabat mereka. Nah karena pesan ini ya, Roni yang awalnya masih nunggu di rumah Enci itu langsung balik lagi ke kosannya. Terus besoknya di tanggal 2 Maret tahun 2025 setelah melakukan itu semua ya, Febri pun langsung melarikan diri dengan balik ke kampung halamannya di Banyumas menggunakan motornya. Tapi di tengah jalan pas dia ini memasuki kawasan Cirebon, dia pun ngebuang HP milik Enci dan juga Eka di pinggir jalan dengan kondisi yang udah dia rusak dengan tujuan supaya posisinya gak terlacak. Nah setelah itu ya dia pun lanjut jalan lagi sampai akhirnya ya dia pun nyampe ke Banyumas. Jadi setelah sehari Enci dan Eka yang udah gak ada kabar lagi ya, karena ini besoknya di tanggal 3 Maret Roni pun mendatangi rumah ibunya lagi. Di sana dia pun sempat menceritakan ini ke tetangga ibunya soal ibunya yang udah gak ada kabar sejak kemarin, yang ngebuat Roni ini pun ya mulai cemas yang berniat mau melaporkan soal ini ke polisi. Tapi tetangganya pun sempat nyuruh Roni ini bersabar dulu, nunggu kepastian dari ibu dan kakaknya. Awalnya ya Roni pun sempat sabar. Nah tapi ya karena masih juga gak ada kejelasan, apalagi nomor ibu dan kakaknya yang gak bisa dihubungin, akhirnya Roni yang udah bener-bener resah ya, itu langsung melaporkan soal hilangnya ibu dan kakaknya ke Polsek Tambora. Nah setelah itu ya Roni pun terus berusaha nelpon nomor ibu dan kakaknya, tapi tetap masih gak bisa dihubungin. Karena ini Roni pun sempat minta bantuan warga di sana untuk nyari informasi soal ibunya. Nah tapi ya semua usahanya gak membuahkan hasil yang ngebuat ya Roni pun sempat pasrah. Tapi 3 hari kemudian nih ya, Roni pun dapat laporan dari pengontrak yang tinggal di kontrakan rumah ibunya yang ada di lantai 2 yang ngeluh soal masalah air. Karena sebelumnya ya mereka juga itu sempat menghubungi Enci melalui chat WA tapi masih belum dibalas. Makanya mereka ini menghubungi Roni. Karena ini Roni pun langsung menuju ke rumah ibunya dan langsung berusaha ngebuka tutup toren untuk ngecek airnya. Nah tapi ya pas berusaha ngebuka torennya, aroma gak sedap pun itu langsung kecium, yang ngebuat Roni pun langsung curiga dan gak berani melanjutkan ngebuka tutup torennya. Karena udah resah, Roni pun langsung mendatangi Polsek Tambora untuk melaporkan soal kecurigaannya soal sesuatu yang ada di dalam toren rumah ibunya. Karena ini polisi pun langsung mendatangi rumah Enci dan
langsung ngebuka torennya. Nah yang mana disitulah semuanya kaget ya nemuin tubuh Enci dan Eka yang ternyata ada di dalam torennya dengan kondisinya yang udah membusuk. Karena ini tubuh Enci dan Eka pun langsung dievakuasi untuk dilarikan ke rumah sakit Polri Kramat Jati yang ada di Jakarta Timur untuk diotopsi. Sedangkan rumah Enci yang sebagai TKP-nya ya itu langsung diamankan pihak kepolisian yang mulai menyelidiki kasus ini. Sedangkan warga di sana juga itu mulai heboh dan gempar dan semuanya mulai bertanya-tanya nih siapa orang yang benar-benar tega melakukan ini semua ke Enci. Karena di sana Enci ini emang dikenal sebagai sosok yang baik, murah hati dan sangat-sangat dermawan yang gak pernah bermasalah dengan siapapun. Karena ini mulailah muncul isu soal masalah internal keluarga Enci ini, soal Roni yang gak diizinkan nikah karena dianggap melangkahi kakaknya. Nah karena isu inilah ya awalnya Roni yang padahal saat itu yang paling berduka dari atas kejadian ini ya justru dicurigain sebagai pelaku sampai sempat diperiksa. Tapi Roni pun langsung menceritakan semua yang dia tahu, terutama pas pertama ibunya hilang nih. Justru di rumahnya itu ada tukang listrik yang gak dia kenal yang ngaku sebagai orang suruhan ibunya untuk benerin listrik di rumahnya. Karena ini polisi pun langsung ngecek CCTV dari rumah tetangga Enci yang kebetulan mengarah ke rumahnya. Dari sini barulah kebenaran pun mulai terungkap karena dari rekaman CCTV-nya ya ada seorang lelaki yang terakhir masuk ke rumahnya, yang mana tetangganya juga ternyata kenal dan tahu kalau lelaki itu adalah Febri yang emang sering datang ke rumah Enci. Nah karena Febri orang terakhir pastinya ya dia pun harus diperiksa. Nah tapi karena Febri yang ternyata udah nggak kelihatan bahkan udah nggak ada lagi di kosannya ya pastinya ngebuat polisi pun makin curiga soal keterlibatan Febri ini. Terus setelah dapat informasi di mana kampung halamannya ya jadinya polisi pun langsung melakukan pemburuan ke wilayah Banyumas. Terus beberapa hari kemudian tepatnya di tanggal 9 Maret setelah dapat informasi soal keberadaannya yang ada di kawasan dekat Waduk Banyumas, polisi pun langsung melakukan penangkapan ke sana yang mana akhirnya ya Febri pun berhasil ditangkap saat dia ini menyamar sebagai gelandangan. Setelah ditangkap Febri pun langsung dibawa ke Polres Metro Jakarta Barat untuk diperiksa dan pastinya diinterogasi. Nah karena kebohongan nggak akan bertahan lama diinterogasi ya akhirnya nggak butuh waktu lama ya Febri pun mulai mengakui dan menceritakan semuanya. Karena ini warga yang sempat mencurigai Roni yang sebagai pelakunya ya pastinya kaget setelah pelaku yang sebenarnya berhasil terungkap. Apalagi pelakunya ternyata Febri, orang yang menggantungkan hidupnya dari bantuan Enci, yang hidup bermodalkan uang pinjaman dari Enci sejak tahun 2021. Tapi justru tega melakukan ini semua dengan modus dukun ya demi terlepas dari hutangnya dan merampas uang 50 juta milik Enci. Karena ini Febri pun dijerat pasal berlapis yaitu pasal 340 KUHP, pasal 339 KUHP dan pasal 338 KUHP dengan terancam hukuman mati, penjara seumur hidup atau penjara selama 20 tahun. Tapi itu pun masih terancam. Ya semoga ini orang bisa dihukum seberat-beratnya dan juga seadil-adilnya. Karena ngingat korbannya juga bukan cuma satu. Apalagi ya korbannya orang yang padahal udah nolong dia. Yang artinya ya ini orang benar-benar keji sih. Makanya nih ya kasus ini harusnya sih bisa jadi pembelajaran untuk kita semua. Terutama untuk kalian-kalian yang berhadapan langsung dengan orang-orang yang sedang ada di survival mode, yang berpotensi melakukan apapun demi bertahan hidup. Dan ini juga nih bahayanya hutang piutang. Karena gak semua orang yang berhutang tuh sebenarnya karena butuh, tapi banyak juga karena kebiasaan yang berujung naruh harapan. Sekalinya gak dikasih atau sekalinya ditagih nih ya muncul gesekan bahkan sampai dendam. Kalau cuman sebatas gesekan dan dendam aja ya itu masih mending ya. Gimana kalau berakhir kayak di kasus ini dan kayak kasus-kasus sebelumnya yang juga udah kita bahas yang semuanya karena hutang piutang. Karena semakin sering atau semakin besar orang berhutang sama kita secara personal nih ya, semakin besar juga masalah orang itu yang dia anggap masalahnya ada di kita. Lah kenapa gitu bang? Karena kalau kita lenyap hutangnya juga ikut lenyap. Dan seringkali itulah yang dijadikan sebagai jalan keluar masalahnya dari kasus-kasus kayak gini. Makanya nih ya harapan aku dari kasus ini bisa jadi pembelajaran dan renungan kita bersama supaya kedepannya nih ya kasus-kasus kayak gini amit-amit jangan sampai terjadi lagi. Ya kapanpun dan dimanapun itu. Karena kita semua berhak untuk hidup. Oke lah sampai sini aja pembahasan kita soal kasus ini. Sampai ketemu di kasus selanjutnya. Karena aku udah siapin beberapa kasus yang kayaknya harus kita bahas di sini juga. Oke lah aku Rizka Wadiono. Bye bye.